Anda kembali menyaksikan live event Kabinet Kerja Jokowi JK. Sudah bersama kami narasumber yang lain, yaitu seorang sosiolog, Bapak Imam Prasojo. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang. Selamat siang, Pak Imam. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai ekonomi, pekerjaan rumah pertama yang akan tentunya sangat dirasakan oleh masyarakat. Nah, tapi juga berbicara mengenai ekonomi, kalau mentalnya juga belum direvolusi, seperti yang sudah diagung-agungkan oleh Bapak Jokowi JK mengenai revolusi mental. Mas Imam melihat ini, apa yang harus diimplementasikan pertama dari sebuah kata-kata revolusi mental? Pertama ya, setiap anggota kabinet, karena ini banyak sekali latar belakang, itu harus memastikan diri bahwa dia tidak mengalami konflik of interest. Misalnya contoh kemarin Ibu Susi Pujiastuti misalnya, saya mendengar, saya membaca terus langsung mengundurkan diri dari direktur utama usahanya, seluruh jabatan-jabatan bisnis dia. Saya kira itu sebuah gesture, sebuah tanda ya yang baik. Dengan mudah-mudahan itu diikuti yang lain, karena saya yakin yang lain juga punya kaitan-kaitan bisnis. Nah, itu harus segera dibereskan bahwa kabinet ini bukan lagi kepada loyalitas kepada kelompok, kepada perusahaan-perusahaan tertentu di mana dia dulu pernah berada, tapi khusus ini kepada masyarakat, pada negara kita, pada rakyat kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kaitannya dengan perubahan mindset ya. Seberapa jauh menteri-menteri ini juga tidak hanya sekedar mentalnya atau cara berpikirnya yang berubah, bahwa dia itu sebetulnya sekarang bukan menterinya partai, bukan menterinya golongan tertentu. Betapapun di sini ada komposisi asal daerah gitu. Tapi ini mindset ini adalah dia adalah menterinya orang Indonesia, ya, mewakili rakyat ini. Jadi itu yang pertama harus dilakukan sebelum bicara tentang masalah program. Nah, tapi pada saat yang sama juga seberapa jauh ini pemerintah betul, tetapi kita tahu bahwa kekuatan Indonesia itu tidak hanya terletak kepada pemerintah, tetapi juga ada komunitas bisnis dan civil society. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada Menko misalnya, jangan hanya terfikir menurut saya hanya mengkoordinasikan lembaga-lembaga pemerintah semata, tetapi juga dia harus terbuka kepada lembaga-lembaga lain yang di luar pemerintah untuk ikut menjadi bagian dari kabinet kerja ini. Contohnya seperti apa, Mas Imam? Di luar dari tanggung jawab seorang Menko, misalnya. Saya tidak tahu ya nanti kerjanya apa, Ibu Puan ya, misalnya itu kan Menko pembangunan manusia dan kebudayaan. Nah, tentu dia nanti pasti akan mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, lembaga-lembaga pemerintah yang ada di bawahnya. Tetapi barangkali kalau bisa dibantu ya, adalah merumuskan bagaimana kerjasama lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga budaya yang ada, sehingga Menko ini tidak hanya mengkoordinasikan yang kaitannya dengan lembaga pemerintah semata. Jalurnya bagaimana? Bagaimana menumbuhkan semangat yang ada di masyarakat. Itu saya kira akan menjadi sebuah orkestra yang yang menarik, sehingga secara kolektif Indonesia itu bisa bergerak. Betul, berbicara mengenai pembangunan manusia dan juga kebudayaan, maka erat kaitannya dengan misalnya lagu-lagu Indonesia, film-film Indonesia yang selama ini juga mungkin belum terlalu banyak diperhatikan oleh pemerintah karena banyaknya pembajakan. Iya, katakanlah ada dirumuskan sebuah undang-undang begitu untuk menstop piracy, pembajakan. Bisa cinta dengan lagu Indonesia sendiri atau cinta film Indonesia sendiri. Tapi saya kira pemahaman kebudayaan ini jauh lebih luas dari itu. Ini kaitannya dengan way of life, kaitannya dengan gaya hidup, kaitannya dengan bagaimana perilaku masyarakat Indonesia itu diarahkan, bagaimana pendidikan secara umum, mental kita itu diarahkan. Jadi kementerian ini punya pekerjaan rumah. Menko ini mempunyai lingkup yang begitu strategis. Seandainya itu bisa dijabarkan dalam sebuah program-program yang bermakna. Tapi ini berarti seperti yang tadi sebelum kita tutup bersama Mas Yunarto dan juga Bli Kadek, yang merupakan inti pental dari Indonesia adalah act locally, think globally. Itu mungkin yang harus juga menjadi pekerjaan rumah dari Menko Pemberdayaan Manusia dan juga Kebudayaan tadi, Mas Imam. Ya, jadi pertama Menko ini kan tentu
mendorong agar muncul kreativitas berpikir. Tetapi pada saat yang sama juga bagaimana menggerakkan hati, punya greget, punya jiwa yang dibangun, ya, sehingga karakter itu tumbuh, ya, dan itu tentu tidak mudah. Tetapi pemahaman dan penghayatan yang ada di dalam dada tidak cukup. Bagaimana kementerian ini juga bisa mendorong sebuah aksi nyata, sehingga muncul sebuah barisan, ya, yang punya kepedulian di dalam masyarakat. Itu saya kira langkah-langkah yang harus jadi ditempuh. Tidak hanya memerintah, tapi juga menyebar bibit-bibit yang kemudian bisa dikembangkan di tengah masyarakat. Memfasilitasi, mendorong, ya, dan kemudian menstimulasi agar tumbuh masyarakat secara alami dari bawah. Itu yang harusnya ditumbuhkan. Oke, baik Mas Imam, kita tahan dulu di sana karena kami akan melihat bagaimana situasi di kediaman dari Menteri Pertanian yaitu Amran Sulaiman, karena nama dari Bapak Amran sendiri masuk di detik-detik terakhir dan juga pers tidak pernah muncul di pemberitaan sebelumnya. Kita akan bergabung bersama rekan kami. Ya, Fahrial yang sudah berada di kediaman. Betul. Halo. Fahri, bisa mendengar suara kami? Halo. Baik, Sari, bagaimana dengan kondisi di kediaman Bapak Amran Sulaiman? Ya, suasana hikmat melingkupi rumah menteri, satu-satunya menteri asal Sulawesi Selatan, Andi Amran Sulaiman. Keluarga Amran di Makassar menggelar acara syukuran atas kepercayaan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian untuk membantu pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Syukuran ini diikuti dengan acara nonton bareng pelantikan Kabinet Kerja melalui siaran langsung televisi. Sejak kemarin ketika Amran dipastikan menjadi Menteri Pertanian, keluarga dan kerabat berkumpul di kediaman Amran di Komplek ID kawasan Panakukang, Makassar. Para awak media pun juga banyak berdatangan untuk menggali informasi mengenai Amran karena sepekan sebelumnya pengumuman kabinet, nama Amran tidak pernah muncul atau terendus oleh wartawan. Dan untuk lebih lanjut, saya sudah bersama dengan anak dari Menteri Pertanian yaitu Amran Sulaiman, ada Atira. Halo. Selamat siang, Atira. Tira, mungkin bisa dijelaskan bagaimana tanggapan Tira ketika mengetahui Bapak Tira, Pak Amran Sulaiman ini terpilih atau ditunjuk sebagai Menteri Pertanian? Bangga dan senang karena mempunyai Bapak yang bisa sukses seperti sekarang ini, walaupun pasti kedepannya akan susah untuk bertemu, tapi Tira yakin Bapak bisa mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga. Harapan Tira sendiri kepada Bapak dan juga para menteri di kabinet ini bagaimana? Agar bisa menjadi lebih amanah, bertanggung jawab, dan lebih tegas lagi kepada rakyatnya, dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, terima kasih Tira. Ya, Andi Atira Sulaiman ini adalah anak kedua dari Amran Sulaiman yang baru duduk di kelas 7 SMP. Dan juga saya sudah bersama dengan kerabat dari Amran Sulaiman yaitu Bapak Irwansyah. Selamat siang Bapak Irwansyah. Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak bagaimana sosok Amran Sulaiman ini sehari-hari dan juga di pekerjaannya selama Bapak sebagai kerabat kerjanya begitu Pak. Oke, sosok Bapak Haji Andi Amran Sulaiman, saya kenal beliau sejak bersama-sama mahasiswa. Kebetulan sama-sama di Unhas, tepatnya di jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Pertanian Unhas. Saya sangat kenal beliau. Beliau adalah orang yang pekerja keras, cerdas, berani, dan disiplin. Kalau ada hal yang beliau inginkan, beliau akan kerjakan sampai berhasil. Itu yang saya lihat sosok beliau yang sangat berani. Oke, di bidang pertanian sendiri, apakah memang sosok Amran ini sangat kompeten di bidang ini, Pak? Sudah sangat tepat Bapak Presiden menunjuk beliau sebagai Menteri Pertanian karena latar belakang beliau sebagai sarjana pertanian baik S1, S2 maupun S3. Dan dibarengi dengan karya beliau menemukan hak paten racun tikus yang telah dipakai di 33 provinsi sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan ini sangat membantu sekali petani dan kami yakin dengan wawasan beliau, pemikiran-pemikiran beliau dan sebagai praktisi di pertanian, insya Allah beliau akan capai apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih Pak Irwansyah.
Iya, sosok Amran Sulaiman ini memang dikenal sebagai yang ahli dalam bidang pertanian karena memang dulunya Amran dikenal sebagai petani dan juga kini dikenal sebagai pengusaha, dan beliau juga sudah menamatkan dari sejak strata 1 sampai dengan doktor. Amran Sulaiman ini membidangi ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin. Demikian rekan-rekan, kembali ke studio. Terima kasih Sari Hahrial melaporkan langsung dari kediaman Pak Amran Sulaiman. Ini kalau kita mengquote statement beliau di Koran Kompas hari ini, Pak Amran mengatakan bahwa sejak sekolah dasar saya sudah bertani, lalu berusaha dan mengajar. Jadi untuk Pak Amran soal pertanian insya Allah saya hatam, dia bilang itu, saya paham. Kalau kelemahan saya juga tahu, tetapi besok setelah ada paparan saya baru bicara. Saya juga harus menyinkronkan lebih dahulu dengan tim pertanian agar sama pandangannya. Kalau bicara kedaulatan pangan itu mutlak, beras, jagung dan kedelai diantaranya komoditas yang harus diproduksi. Pak Amran Sulaiman adalah salah satu dari 7 CEO maupun juga pemimpin perusahaan yang ada di kabinet kerja Jokowi JK, dibanding juga ada di PT KAI dan juga ada perusahaan perikanan, penerbangan dan juga elektrik di sana. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwa memang selama ini belum pernah ditekankan bahwa misalnya kalau menteri itu harus lepas dari jabatan parpol, tapi kalau profesional lepas dari jabatan di institusi sebelumnya seperti itu. Ya, jadi lepas dari seluruh jabatan yang memiliki potensi konflik of interest. Apa ukurannya potensi konflik of interest? Jadi misalnya dia dulu pernah menjadi salah seorang direktur misalnya, sebuah perusahaan yang tentu orientasinya adalah keuntungan, profit. Benefit oriented. Nah, pada saat orang itu, apalagi dia memiliki perusahaan itu tentu dia harus bisa menjaga jarak dan bahkan melepaskan dari fungsi jabatan yang ini adalah bagian dari fungsi negara yang komitmennya adalah rakyat secara keseluruhan. Nah, bagaimana publik akan bisa membangun kepercayaan trust kalau seandainya ada struktur yang memungkinkan menteri yang memegang kendali kebijakan yang itu akan bisa mempengaruhi usaha segala macam, itu terus kemudian dia memiliki double function. Nah, ini saya kira Pak Jokowi harus memastikan mungkin dalam rapat kabinet pertamanya harus dicek gitu siapa yang punya potensi konflik of interest dan kemudian membuat komitmen, jangan cuma hanya partai politik yang disuruh tidak double jabatan, tetapi kalangan profesional yang sekarang menjabat punya jabatan di bisnis juga harus melepas. Walaupun jabatan komisaris sekalipun tidak saya kira begitu. Semua harus dijaga, apapun jangan sampai komitmennya setengah-setengah. Oke, dan itu juga sudah dibuktikan di pemerintahan sebelumnya. Kita tahu bahwa Pak Chairul Tanjung adalah juga seorang pengusaha. Pak Gita Wirjawan juga mempunyai banyak perusahaan di bidang private equity maupun juga di capital. Betul. Dan itu juga sudah walaupun kita juga tahu betapapun itu dilepas, belum tentu dia tidak bisa melakukan intervensi. Apalagi belum dilepas seperti itu. Nah, tetapi paling tidak memberikan gesture yang positif yang seperti saya tadi katakan Bu Susi sudah melakukan, dan itu dia tanpa diperintah gitu. Saya hanya memberikan contoh. Di tengah kontroversi terhadap Bu Susi sendiri, tapi ada satu nilai baik bahwa dia sebagai seorang pengusaha bahkan dia pemilik itu dia berusaha melepas, tapi perlu dicek bahwa betul atau tidak gitu kan. Nah, ini yang saya kira pelajaran buat negeri ini agar semua jabatan publik itu tidak dipengaruhi oleh jabatan-jabatan yang lain yang bisa memberikan kecurigaan kepada masyarakat, menimbulkan konflik of interest tadi of interest. Tapi Robert dan juga Mas Imam, saya ingin kembali lagi membahas mengenai pertanian sebagai negara yang juga agraris, sangat dikenal Indonesia merupakan negara agraris. Pekerjaan rumah pertama apa yang mungkin harus dibentuk sebuah sistem oleh Pak Amran Sulaiman ini, Mas Imam? Saya bukan ahli pertanian gitu lah, tapi sama saja bahwa pertama Amran itu sendiri kalau memang dia punya keterkaitan dengan usaha-usaha sebelumnya, dia harus declare secara publik bahwa dia tidak memiliki keterkaitan. Nah, yang kedua tentu betapapun dia sudah bergulat di dalam dunia pertanian, tetapi begitu masuk ke birokrasi, sebagaimana banyak orang kampus masuk ke birokrasi, itu birokrasi sebuah wilayah lingkungan yang sama sekali berbeda. Betul. Jangan sampai hanya karena kita itu terbiasa di kampus tidak ada masalah kaitannya dengan masalah kerja birokrasi, kerja tender, kerja segala macam itu terjerat.
Apalagi Departemen Pertanian ya, dengan masalah-masalah yang selama ini kita dengar. Nah, itu juga menurut saya orang kampus harus ekstra hati-hati memahami mekanisme yang ada di dalam kementerian. Syukur-syukur kalau perlu dia itu meng-hire khusus lah, mempekerjakan khusus, apakah konsultan atau mantan BPK ya apa-apa gitu, supaya mereview sebelum dia menandatangani surat-surat. Anda bisa kebayang kalau sehari itu polisi yang ada dibentuk gitu yang ada di meja segini, dia menandatangani, dia nggak ngerti. Tahu-tahu ada KPK yang menjerat dia dan kemudian saya tidak melakukan, tapi lihat ini tanda tangan. Jadi bukan hanya masalah teknis, tapi juga masalah dari kultur birokrasi yang ada di Indonesia, masalah perizinan dan juga lainnya. Kami akan memperdalam hal tersebut, bagaimana menghapus kultur birokrasi yang ribet kalau katanya di Indonesia. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.